Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5A PGSD, kelompok 2, mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan akan menjelaskan sedikit mengenai teori dan pemikiran konsep dasar kewirausahaan. Akan kami bahas untuk pertemuan kali ini yaitu mengenai definisi, tujuan, peran, fungsi, nilai-nilai, dan contoh kegiatan dalam kewirausahaan. Berikut penjelasannya. Definisi kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti peluang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Dengan demikian, wirausaha adalah orang yang berbuat atau melakukan sesuatu. Menurut Ahmad Sanusi 1994, kewirausahaan adalah nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil. Menurut Soeharto Prawiro 1997, kewirausahaan adalah nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Sedangkan menurut Kasmir 2006, kewirausahaan lebih menekankan suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan itu memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya, sehingga mendorong untuk mandiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, kemampuan kreatif, dan inovatif untuk menciptakan suatu yang baru yang memiliki manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, teori kewirausahaan. Perkembangan teori kewirausahaan terdiri dari 3 tahapan. Pertama, teori ekonomi, yaitu mengutamakan peluang usaha. Jadi, wirausaha akan muncul dan berkembang apabila ada peluang ekonomi. Hal ini berkaitan dengan keberanian mengambil peluang, berspekulasi, menata organisasi, dan melahirkan berbagai macam inovasi. 2. Teori sosiologi psikologi. Teori sosiologi mengutamakan tanggapan orang terhadap peluang. Teori ini mempelajari tentang asal-usul budaya dan nilai-nilai sosial di suatu masyarakat yang akan berdampak pada kemampuannya menanggapi peluang usaha dan mengelola usaha. Sedangkan teori psikologi, teori ini lebih menekankan pada motif individu yang melatar belakangi dirinya untuk berwirausaha. Dan yang terakhir, teori perilaku. Teori ini mengutamakan hubungan antara perilaku wirausaha dan hasilnya. Teori ini mencoba memahami pola perilaku wirausaha. Yang selanjutnya adalah tujuan. Suatu kegiatan, apapun kegiatannya pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan kewirausahaan yang memiliki tujuan yang bisa kita lihat secara umum memiliki 3 poin. Poin pertama yaitu meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Nah, tujuan ini berdasarkan pemikiran bahwa seorang pembisnis pasti akan membutuhkan sumber daya manusia lain untuk membantu menjalankan perusahaannya. Nah, sumber daya manusia seperti apa sih yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh seorang pembisnis tersebut? Yang pastinya sumber daya manusia yang berkualitas, berkualitas, yang berkompeten, yang telah melewati bimbingan dengan baik. Yang kedua, membudayakan semangat wirausaha di masyarakat. Nah, tujuan ini bisa kita wujudkan dengan cara yang sederhana, yaitu bersikap seadanya seorang entrepreneur. Nah, bersikap entrepreneur di sini membantu membangkitkan semangat orang-orang muda di masyarakat agar mau bekerja keras untuk mendapatkan suatu keberhasilan. Nah, poin yang ketiga yang terakhir, memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Nah, di sini poinnya adalah lapangan pekerjaan. Nah, jika pembisnis tersebut berhasil
membangun suatu kewirausahaan di suatu daerah pasti akan membuka lapangan pekerjaan, yaitu akan menurunkan tingkat pengangguran yang ada. Maka bisa kita katakan bahwa pembisnis tersebut atau usaha tersebut berhasil mewujudkan, memajukan dan mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Adapun tujuan kewirausahaan menurut R. Jatmiko dan Danu Hadimejo diantaranya sebagai berikut. 1. Untuk mengembangkan dan membina bibit bakat pengusaha sehingga dapat tumbuh lebih berbobot dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk memberi kesempatan kepada setiap manusia agar dapat menumbuhkan kepribadian wirausahanya. Yang ketiga, untuk membentuk manusia yang berwatak unggul dan meningkatkan daya saing dan daya juang. Yang keempat, dengan kepribadian wirausaha yang dimiliki oleh generasi muda, maka negara dapat menyusul ketinggalannya terhadap negara-negara maju. Dan yang terakhir yaitu untuk menumbuhkan cara berpikir yang rasional dan produktif serta memanfaatkan waktu dan faktor modal yang dimiliki oleh wirausaha tradisional pribumi. Nah, baik, di sini saya akan membahas mengenai peran kewirausahaan. Menurut Rupke tahun 1995, mengelompokkan kewirausahaan berdasarkan perannya, yaitu yang pertama, kewirausahaan rutin. Wirausaha dalam melakukan kegiatan sehari-harinya seperti pada biasanya, yaitu dilakukan secara rutin. Yang kedua adalah kewirausahaan arbitse, adalah wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan dan pemanfaatan, sehingga dengan kewirausahaan arbitse ini tidak terlalu membutuhkan banyak dana. Yang ketiga adalah kewirausahaan inovatif, adalah wirausaha yang mampu mencari ide-ide baru yang berbeda untuk usahanya dari usaha yang sebelumnya. Selanjutnya, menurut Zimmer tahun 1996, pengelompokan kewirausahaan berdasarkan intensitas pekerjaan dan status. Yang pertama, part-time entrepreneur, merupakan wirausaha yang melakukan usaha tersebut hanya melakukan sebagian waktu. Jadi, mereka melakukan usaha tersebut sebagai sampingan pekerjaan. Dan untuk mengerjakannya itu merupakan sebagai hobi berbisnis mereka. Nah, yang kedua adalah home-based new ventures, merupakan usaha yang dirintis dari rumah atau tempat tinggal. Yang ketiga adalah family owned business, merupakan usaha yang dilakukan karena merupakan usaha keluarganya yang secara turun-temurun. Dan yang terakhir, co-preneurs adalah usaha yang dijalankan oleh dua orang wirausaha yang bekerja sama sebagai pemilik dan dapat menjalankannya bersama-sama. Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa peran kewirausahaan itu sebenarnya sebagai penggerak pembangunan nasional. Kenapa sih sebagai penggerak pembangunan nasional? Karena yang pertama, wirausaha itu mampu mengurangi pengangguran atau dapat membuka lapangan pekerjaan. Jadi buat masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan bisa membentuk atau membuat bisnisnya sendiri sebagai wirausaha. Yang kedua, dapat meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat lingkungannya. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Jadi untuk masyarakat yang mengalami pengangguran atau belum mendapatkan pekerjaan bisa menjadi masyarakat yang produktif dengan menjadi wirausaha tersebut. Yang keempat adalah mengurangi kesenjangan sosial, dan yang kelima adalah memajukan perekonomian bangsa dan negara. Yang selanjutnya yaitu fungsi kewirausahaan. Nah, fungsi kewirausahaan terbagi atas fungsi makro dan fungsi mikro. Fungsi makro wirausaha itu sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu untuk perekonomian suatu bangsa. Nah, JBC berpendapat bahwa wirausahawan itu adalah orang-orang yang menggeser sumber-sumber ekonomi dari produktivitas yang rendah menjadi lebih tinggi. Nah, secara kualitatif, fungsi makro diperankan oleh usaha kecil, yaitu memperkukuh perekonomian nasional yang berperan sebagai fungsi pemasokan, produksi, penyalur, dan pemasar. Kemudian selanjutnya meningkatkan efisiensi ekonomi.
Dan yang ketiga, dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional. Nah, adapun fungsi mikro. Fungsi mikro di sini itu adalah sebagai penanggung resiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan sumber-sumber atau ilmu pengetahuan yang didapat dengan cara dan ide yang berbeda gitu untuk mendapatkan nilai tambah serta usaha yang baru. Nah, secara umum, wirausaha itu menciptakan nilai barang dan jasa di pasar melalui serangkaian proses dengan cara-cara yang baru, yang berbeda agar dapat bersaing secara inovatif. Nah, nilai tambah dapat diciptakan itu melalui pengembangan teknologi baru, penemuan pengetahuan baru, dan perbaikan produk dan jasa yang telah ada. Nilai-nilai dalam kewirausahaan. Menurut Suryana, ada 6 nilai yang harus ada dalam kewirausahaan. Di antaranya yaitu 1. Percaya diri. Percaya diri adalah sikap dan keyakinan seseorang dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Kepercayaan diri memiliki nilai keyakinan, menjadi individu yang optimis dan ketidaktergantungan. Yang kedua, ada nilai berorientasi pada tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan dan mempunyai dorongan kuat, energik, dan berinisiatif. Yang ketiga, ada nilai keberanian mengambil resiko. Nilai ini merupakan salah satu nilai yang utama dalam kewirausahaan. Kenapa? Karena jika seorang wirausaha tidak mau mengambil resiko, maka ia akan sukar untuk memulai dalam berinovasi. Yang selanjutnya, yang keempat ada nilai kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan dalam mengelola sesuatu. Yang kelima, ada berorientasi ke masa depan. Wirausaha yang memiliki nilai ini adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan, selalu berusaha mencari peluang, dan tidak cepat puas dengan keberhasilan. Dan yang terakhir, ada nilai kreativitas dan inovasi. Wirausaha yang inovatif adalah orang kreatif dan yakin dengan cara-cara baru yang lebih baik. Apa sih kreativitas dan inovasi? Kreativitas adalah kemampuan untuk melakukan pemikiran yang baru dan berbeda. Nah, sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk melakukan tindakan yang baru dan berbeda. Jadi, kalau kreativitas lebih ke pemikirannya, sedangkan kalau inovasi lebih ke tindakannya. Nah, selain itu, ada pula 6 pokok nilai utama dalam kewirausahaan. Di antaranya yaitu 1. Mandiri. Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Yang kedua, ada nilai kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil berbeda dari produk sebelumnya. Yang ketiga, ada berani mengambil resiko atau kemampuan seseorang untuk menyukai pekerjaan yang menantang. Yang keempat, ada nilai berorientasi pada tindakan, yaitu mengambil inisiatif untuk bertindak dan bukan menunggu sebelum sebuah kejadian yang tidak terduga. Yang kelima, ada nilai kepemimpinan, yaitu sikap dan perilaku seseorang yang selalu terbuka terhadap saran dan kritik, mudah bergaul, bekerja sama, dan mengarahkan orang lain. Dan terakhir, ada nilai kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi berbagai hambatan. Selanjutnya, contoh kegiatan kewirausahaan. Bila diperhatikan dengan seksama, kegiatan kewirausahaan ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Banyak sekali contoh kegiatan kewirausahaan yang ada di sekitar kita. Beberapa di antaranya yakni, yang pertama, kewirausahaan sosial misalnya, Purba Plastik yang didirikan oleh Pak Anas pada tahun 2012. Purba Plastik yang dirintisnya ini menggunakan bahan baku berbagai jenis sampah plastik dari lokasi pembuangan akhir maupun dari limbah sampah rumah tangga yang kemudian diolah kembali menjadi produk plastik yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang kedua, ada contoh kewirausahaan yakni produksi sepatu lokal dengan berbagai model yang menarik dan kualitas yang bagus sehingga menjadi peluang untuk memperkenalkan produk lokal melalui media sosial saat ini. Dan yang ketiga, pada masa pandemi ini banyak sekali produksi rumahan pada bidang pembuatan masker, pakaian maupun makanan. Hal ini menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan perekonomian di tengah pandemi yang masih melanda negara Indonesia ini. Nah, ketiga contoh kegiatan tersebut merupakan contoh kegiatan kewirausahaan di lingkungan sehari-hari. Sedangkan untuk kegiatan kewirausahaan yang ada di lingkup sekolah dasar bisa dilakukan dengan cara adanya kegiatan Market Day atau Market Week di sekolah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman kepada peserta didik secara langsung mengenai kehidupan kewirausahaan di sekolah. Kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin, baik 2 minggu sekali maupun sebulan sekali. Kemudian yang kedua ada kegiatan karya wisata, yakni kunjungan ke pasar tradisional maupun ke pasar modern. Tujuannya agar peserta didik mengetahui bagaimana kegiatan kewirausahaan yang terjadi di pasar. Kunjungan ini dapat dilakukan secara berkelompok dengan bimbingan guru maupun dengan bimbingan dari kedua orang tua. Kemudian yang ketiga yakni kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan. Contoh lain kegiatannya yakni adanya kegiatan untuk mensimulasi kegiatan berwirausaha, membuka kegiatan kewirausahaan kecil-kecilan sebagai implementasi, dan juga mendirikan sejenis koperasi dan sebagainya. Nah, dari contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa kegiatan kewirausahaan dapat dikenalkan di sekolah sedini mungkin. Kewirausahaan bukan hanya sekedar kegiatan usaha yang didirikan oleh seseorang. Kewirausahaan adalah suatu sikap jiwa, kemampuan kreatif dan inovatif untuk menciptakan sesuatu yang baru yang memiliki manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam kewirausahaan terdapat banyak nilai-nilai yang dibentuk dan diharapkan dimiliki oleh setiap orang sehingga dapat diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi mengenai teori dan konsep dasar kewirausahaan. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.